Halo guys, kembali lagi bersama channel ini Emi Cineview. Masih melanjutkan kisah Ze Tianji atau Factor of the Destiny, dimana sebelumnya akhirnya kunci akademi tradisional sudah ditemukan kembali. Sementara itu Moyu merencanakan sesuatu yang buruk kepada Chang Sheng. Apa yang dilakukan Moyu nantinya? Oke, langsung saja, inilah Factor of the Destiny part ke-7. Setelah Moyu bertemu dengan Rong-er dan berupaya agar Rong-er melupakan Chang Sheng demi kebaikan Rong-er, menurutnya, Moyu kemudian menemui Chang Sheng. Di sana Moyu memberitahukan bahwa ada sebuah kolam di dekat istana, yang mana di dalam kolam itu terdapat sebuah batu yang dapat membantu menyempurnakan masalah meridian klan binatang. Bisa dikatakan metode yang ditemukan oleh Chang Sheng untuk menyelesaikan masalah klan binatang belumlah sempurna menurut Moyu, sehingga Chang Sheng dan Moyu kemudian berangkat ke kolam itu. Setelah mereka sampai di kolam itu, ternyata rencana Moyu semuanya sudah terbaca oleh Chang Sheng. Karena memang Chang Sheng bukanlah orang biasa, dia sangat jenius. Karena jika memang ada sesuatu di kolam itu yang dapat menyelesaikan masalah klan binatang, kenapa nggak dari dulu masalah meridian klan binatang dapat dipecahkan? Hanya satu kalimat yang keluar dari Chang Sheng waktu itu. Kenapa Moyu sangat membencinya? Karena sudah begini, Moyu memberitahukan bahwa dia menganggap Chang Sheng penipu yang memanfaatkan wanita-wanita berpangkat tinggi. Di sini yang dimaksud adalah Lulu dan Rong-er. Pelet pasti. Di samping itu, Moyu menganggap Chang Sheng penipu karena Ratu saja tidak bisa menyelesaikan masalah meridian Lulu. Sedangkan ini ada pemuda entah dari mana asal-usulnya, diberitakan sudah memecahkan masalah meridian yang selama ratusan tahun tidak ada yang dapat memecahkannya. Kemudian Moyu tiba-tiba membuka segel larangan kolam itu dan terlihat sebuah jalan yang menuju dasar kolam tersebut. Chang Sheng yang terpana dengan fenomena tersebut kehilangan kewaspadaan, sehingga saat itu Moyu mendorong Chang Sheng jatuh ke dalam kolam tersebut dan menutupnya kembali. Sementara itu Rong-er merasa kata-kata Moyu ada benarnya. Apakah dia harus menghilangkan kenangan bersama Chang Sheng untuk kebaikan semua orang? Sehingga kemudian dia diam-diam pergi ke akademi tradisional dan masuk ke ruangan Chang Sheng. Semakin Rong-er ingin melupakan Chang Sheng, kenangan dirinya dan Chang Sheng selalu saja malah semakin kuat. Di sisi lain, Chang Sheng yang tadi jatuh ke dasar kolam mendapati ada harta yang banyak setelah dia sadar. Tiba-tiba dari sudut tempat itu muncul seekor naga, yang pasti kalian sudah pernah melihatnya. Ya, itu adalah naga yang pernah memporak-porandakan kerajaan Zhou di masa lalu. Terlihat naga yang berjuluk naga embun hitam tersebut ingin langsung memakan Chang Sheng. Apakah ini akhir dari hidup Chang Sheng? Daripada dia mati begitu saja, Chang Sheng saat itu memutuskan melawan saja, walau bisa dipastikan itu mustahil. Saat itulah dia mendengar kalimat samar-samar dari naga tersebut. Dia teringat dulu dia pernah belajar bahasa naga saat bersama dengan Guru Ji. Akhirnya Chang Sheng mencoba berkomunikasi dengan naga itu. Kalau dilihat-lihat adegan ini kayak waktu Harry Potter mencoba berkomunikasi dengan bangsa ular. Oke, kembali ke cerita. Benar saja, naga hitam itu mau berkomunikasi dengan Chang Sheng, sehingga naga hitam itu tak jadi memakan Chang Sheng. Dari obrolan Chang Sheng dengan sang naga, diketahui naga hitam itu disegel oleh ratu setelah dia kalah dalam pertarungan di masa lalu. Dan tempat ini tak ada yang namanya batu untuk menyelesaikan masalah meridian. Setelah itu Chang Sheng membuat kesepakatan dengan naga hitam bahwa dia akan melepaskan segel itu. Tapi naga hitam harus berjanji setelah bebas tak akan melukai siapapun. Setelah mereka berdua sepakat, Chang Sheng langsung ingin membuka segel itu. Tapi itu bukan segel biasa. Segel sang ratu sangatlah kuat, sehingga Chang Sheng langsung terpental.
Jalan satu-satunya adalah dia harus keluar dulu dan mencari cara dari buku-buku yang ada di luar sana, dan akan kembali lagi untuk membebaskan naga hitam itu. Saat itu dia kembali membuat kesepakatan dengan sang naga. Dia berjanji setelah dia keluar dan mendapatkan cara, dia akan kembali. Saat itu naga hitam menyetujui. Naga hitam itu heran kenapa dia bisa percaya dengan pemuda ini, padahal selama ini semua orang yang masuk ke dalam kolam tersebut langsung dimakan oleh naga hitam itu. Changseng saat itu berterima kasih dan memanggil naga hitam itu dengan sebutan paman naga. Terkejutnya Changseng, naga hitam itu malah marah. Changseng bingung apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba naga hitam itu merubah wujudnya menjadi seorang gadis yang marah-marah karena dibilang tua. Dia merasa dia masih muda, walau umur bangsa naga dan manusia memang berbeda. Untuk meredakan amarah gadis itu, Changseng memberinya banyak makanan, sehingga gadis itu berhenti marah dan sangat senang. Karena gadis itu tak punya nama, Changseng kemudian memberinya nama Yusa. Setelah itu Changseng keluar dari kolam tersebut dan berjanji akan kembali setelah menemukan cara membongkar segel sang ratu. Sementara itu di tempat lain, Yuan Po menemukan artefak-artefak aneh saat dia bersih-bersih di area akademi tradisional. Saat itu tiba-tiba Tang Xiao datang dan mencari Changseng. Yuan Po memberitahukan tadi Changseng dijemput oleh Mo Yu, entah kemana perginya. Di sisi lain, Changseng yang sudah keluar dari kolam tersebut tak sengaja bertemu dengan Rong-er di Taman Bunga Kaisar Taizong. Melihat Changseng yang kebasahan, Rong-er mencoba membantu mengeringkan dan menghangatkan Changseng dengan api Rong-er. Dan lagi-lagi, Changseng teringat dengan gadis masa kecilnya yang dapat mengeluarkan api juga. Di waktu yang bersamaan terdengar suara Lulu yang mencari-cari Changseng. Sehingga Rong-er dan Changseng kemudian berpisah. Setelah mereka berdua berpisah, Rong-er tak sengaja bertemu dengan Lulu. Mereka sepertinya tak tahu identitas masing-masing sebelumnya, karena mereka sama-sama terkejut setelah mereka sama-sama memperkenalkan diri. Lulu melihat Rong-er adalah pribadi yang baik. Begitu sebaliknya, Lulu berpikir ketegangan gurunya dengan keluarga Su mungkin salah paham. Tapi Rong-er tak ingin banyak bicara tentang masalah itu dan izin untuk pamit dulu. Sementara itu Changseng yang sudah pulang ditunggu oleh Tang Xiao. Tang Xiao menanyakan apa saja yang dilakukan Mo Yu dan Changseng. Tang Xiao sepertinya cemburu mendengar Mo Yu bersama Changseng. Walau Changseng sudah menjelaskan yang sebenarnya, Tang Xiao masih terlihat kecewa. Sehingga Tang Xiao kemudian pergi meninggalkan Changseng yang kebingungan dengan tingkah Tang Xiao. Dan parahnya, saat Tang Xiao pergi dia bertemu dengan Mo Yu yang saat itu mengiyakan bahwa dia memang tadi bersama dengan Changseng dan itu bukan urusan Tang Xiao. Sehingga Tang Xiao semakin kecewa dan pergi meninggalkan Mo Yu. Mendengar Changseng telah kembali, Mo Yu sangat terkejut. Bagaimana bisa Changseng dapat selamat dari naga embun hitam? Setelah rencana Mo Yu gagal, Mo Yu masih saja membujuk ratu untuk membatalkan pertunangan Rong-er. Saat itu juga, sang ratu menegaskan bahwa dia tidak akan mencampuri urusan pertunangan Rong-er dan meminta Mo Yu untuk memahami situasi. Karena merasa bersalah bertindak tanpa seizin sang ratu, Mo Yu mengakui ke ratu bahwa dia telah merencanakan pembunuhan Changseng dengan membuka segel kolam istana. Tapi rencana itu gagal, yang membuat ratu sedikit marah. Tapi karena Mo Yu adalah pelayan ratu yang paling dipercaya dan pasti untuk kebaikan Rong-er, sang ratu kemudian memaafkan Mo Yu dan meminta Mo Yu menjelaskan langsung kepada Rong-er. Setelah itu sang ratu pergi ke kolam istana untuk mengetahui kondisi naga hitam itu. Kita panggil saja dengan nama Yusa. Sesamanya di sana sang ratu terkejut. Sangat jarang Yusa mempercayai manusia, apalagi memperlihatkan bentuk manusianya. Saat itu Yusa memancing emosi sang ratu, sehingga saat itu sang ratu memperkuat segel Yusa. Di
tempat lain, Moyu benar-benar mengatakan yang sebenarnya kepada Rong Er bahwa dia telah merencanakan pembunuhan terhadap Chang Seng. Tapi usahanya gagal. Karena melihat Moyu yang terus saja berbuat buruk kepada Chang Seng, Rong Er sendiri yang akan membatalkan pertunangan itu. Mungkin saja agar Chang Seng baik-baik saja. Untuk membatalkan pertunangan, Rong Er harus punya sebuah sebab. Maka dari itu, Rong Er menulis surat untuk Chang Seng yang isinya Rong Er meminta Chang Seng untuk membatalkan pertunangan di depan umum dalam acara perjamuan elit. Sehingga ada sebab Rong Er mengiyakan pembatalan pertunangan, walau keluarga Su akan seperti direndahkan, karena biasanya yang menolak harus berpangkat lebih tinggi. Ribet memang. Dia yang mau membatalkan, tapi dia meminta orang lain yang membatalkan. Memanglah wanita, ribet. Di tempat lain, setelah melakukan ritual benih iblis dengan rambut Kyu Sanju, Nanke memberitahukan ke ketua iblis berjubah hitam bahwa kunci Taman Zhou sepertinya disembunyikan oleh pemuda bernama Chang Seng dari akademi tradisional. Padahal Chang Seng tak tahu apa-apa. Nanke berjanji akan segera menemukannya. Saat itu ketua iblis berjubah hitam berkata, untuk kali ini dialah yang akan turun tangan, karena Nanke akhir-akhir ini terlalu sering beraksi. Takutnya sang ratu akan turun tangan juga. Rencananya mereka akan menggiring Chang Seng keluar dari akademi tradisional untuk dihabisi. Besoknya Chang Seng mendapatkan surat dari Rong Er bahwa Rong Er menunggunya di hutan siang ini juga. Ternyata itu bukan dari Rong Er, tapi dari Nanke yang menyuruh Wu Mian menyamar. Kemudian Chang Seng pergi untuk menemui Rong Er saat itu juga. Tapi dia bukan orang bodoh yang percaya begitu saja. Saat dia dalam perjalanan, dia mempersiapkan sebuah formasi jalur teleportasi untuk berjaga-jaga. Dan benar saja sesampainya di sana, bukan Rong Er yang ada, melainkan Nanke yang pada saat itu ingin langsung menghabisi Chang Seng. Beruntung Chang Seng dengan sigap membuat pelindung dan kabur melalui jalur teleportasi. Di sisi lain, rencana kabur Chang Seng sudah diketahui oleh ketua klan iblis berjubah hitam, sehingga Chang Seng sudah ditunggu olehnya. Dan lagi-lagi, Chang Seng dengan sigap membuat pelindung. Tapi kali ini kekuatan ketua iblis berjubah hitam sangatlah kuat, sehingga pelindung itu langsung pudar. Beruntung Chang Seng lagi-lagi dapat kabur dengan teleportasinya. Di sisi lain, Rong Er merasakan ada hawa klan iblis yang kuat, sehingga dia kemudian menelusurinya. Terlihat Nanke di sana. Rong Er saat itu langsung mengejar Nanke, tapi itu hanya ilusi belaka. Saat dia mau kembali, dia tak sengaja bertemu dengan Chang Seng yang terluka. Segera Rong Er memberinya obat-obatan, seperti saat dulu Chang Seng menolongnya dari serangan Nanke. Chang Seng menyuruh Rong Er segera pergi, karena ketua iblis berjubah hitam pasti akan menemukannya. Tapi saat itu Rong Er tak mau meninggalkan Chang Seng, apalagi dalam keadaan terluka, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk bersembunyi. Kemudian Chang Seng membuat formasi bernama formasi peredaran darah kecil, di mana orang yang ada di dalam formasi itu tak akan dapat terlihat dari luar, bahkan merasakannya. Benar saja, walau ketua iblis berjubah hitam adalah salah satu yang terbaik dalam teknik formasi, dia benar-benar tak menyadari Chang Seng dan Rong Er yang sedang bersembunyi. Sekilas mereka akan selamat, tapi naas tiba-tiba ada seekor ular yang muncul, sehingga formasi Chang Seng disadari oleh ketua iblis berjubah hitam. Dan akhirnya mereka berdua terkena serangan oleh ketua iblis tersebut. Beruntung lagi-lagi Chang Seng dapat kabur. Sementara itu di akademi tradisional, Tang Xiao sepertinya sudah tidak ngambek lagi. Dia bertanya kepada Yuan Po, di mana Chang Seng saat ini, karena dari tadi tidak terlihat. Yuan Po memberitahukan bahwa tadi Chang Seng diajak bertemu Rong Er di dalam hutan. Merasa ada yang tak beres, Tang Xiao langsung mencari Moyu untuk memastikannya. Dan ternyata dari penjelasan Moyu, Rong Er dan Chang Seng tak mungkin akan bertemu. Penjelasan itulah yang membuat Tang Xiao semakin khawatir dan mengajak Moyu untuk mencari Chang Seng. Sekilas Moyu tak mau, tapi setelah Tang Xiao menjelaskan, jika pertemuan itu tipuan, maka bisa dipastikan Rong Er juga akan dalam bahaya. Sehingga mereka kemudian pergi mencari Rong Er dan Chang Seng.
Sesampainya di hutan sudah banyak bekas pertempuran. Mereka berdua semakin khawatir. Sementara itu Kyu Sanju diberitahu juniornya bahwa dia tadi melihat Chang Seng ingin menemui Rong-er di hutan. Sehingga Kyu Sanju juga langsung mencari Rong-er dan Chang Seng. Di sisi lain, melihat gurunya tidak ada, Lulu bertanya ke Yuan Po. Dan Yuan Po memberitahukan juga bahwa Chang Seng ingin bertemu dengan Rong-er di hutan. Setelah mendengar itu, Lulu juga segera mencari Chang Seng. Sementara itu, ketua klan iblis berjubah hitam tak serta-merta melepaskan Chang Seng dan Rong-er kabur. Dia akhirnya menggunakan teknik formasi siulan, di mana teknik itu menggunakan para roh-roh untuk menemukan Rong-er dan menghabisi mereka berdua. Benar saja, kemudian Rong-er dan Chang Seng ditemukan oleh ketua iblis berjubah hitam. Saat itu Rong-er meminta Chang Seng untuk menemukan kelemahan formasi itu, sedangkan dia akan menahan serangan ketua iblis untuk sementara. Di sisi lain, Lulu yang sudah sampai di hutan bertemu dengan Nanke. Tahu putri kerajaan klan binatang yang sendirian, Nanke ingin menghabisi Lulu juga. Walau Lulu mencoba kabur tapi sia-sia, sehingga Lulu sekilas tumbang oleh Nanke. Beruntung di saat yang bersamaan Kyu Sanju datang dan menyelamatkan Lulu. Disusul Tang Xiao dan Mo Yu juga sampai di TKP. Akhirnya Nanke memutuskan kabur. Sementara itu Rong-er dengan sekuat tenaga menahan serangan ketua iblis berjubah hitam, dan Chang Seng mengamati dari balik bayang-bayang. Saat itulah barang dari Rong-er terjatuh. Ya, itu adalah surat burung yang selama ini dipakai untuk surat menyurat dengan Chang Seng. Di saat itulah Chang Seng menyadari wanita yang selama ini ia panggil dengan nama Jojian atau wanita pertama kali bertemu adalah wanita yang selama ini dia cintai. Di saat yang bersamaan Chang Seng menolong Rong-er yang kewalahan berhadapan dengan ketua iblis. Chang Seng sudah menemukan cara untuk mengalahkan formasi itu. Formasi itu menggunakan roh-roh untuk bertarung dengan bantuan siulan atau nyanyian puisi negara. Tapi itu juga ada efek sebaliknya, karena ketua iblis sekarang ada di kerajaan Zhou, di mana roh-roh pahlawan juga akan berbalik menyerang klan iblis. Sehingga Chang Seng menggunakan formasi itu juga. Dan mengejutkannya, Chang Seng juga tahu nyanyian puisi negara. Sehingga ketua iblis itu dapat dikalahkan. Rong-er saat itu kagum karena Chang Seng tahu banyak hal. Tapi saat itu Chang Seng berkata, dia lebih tahu bahwa wanita di depannya suka ikan tapi tak suka daging, suka musim panas tak suka musim hujan, suka bunga tapi selalu mati. Saat itulah Rong-er terkejut. Dia sadar Chang Seng pasti sudah menyadari bahwa dia adalah Rong-er. Di saat yang bersamaan terdengar suara Lulu. Sehingga Rong-er pergi dahulu, tapi dia meminta Chang Seng untuk menemuinya nanti di jembatan pemisah. Lulu dan Tang Xiao bersyukur Chang Seng akhirnya selamat. Sepertinya di sini Kyu Sanju baru pertama kali melihat sosok Chang Seng. Dan untuk pertama kalinya dari sekian kali mereka bertemu, Chang Seng dan Rong-er akhirnya dipertemukan dalam kondisi mengetahui identitas sebenarnya satu sama lain. Mereka berdua sangat bahagia. Akhirnya datang di mana saat ini tiba. Berbicara tentang pertunangan itu, Chang Seng berkata bahwa dia sebenarnya sudah lama ingin membatalkan pertunangan itu. Rong-er bertanya, apakah karena kini Chang Seng jatuh hati kepada Lulu? Segera Chang Seng menjawab tidak. Perasaannya masih sama seperti dulu. Chang Seng kemudian mengungkapkan yang sebenarnya. Alasan dia ingin membatalkan pertunangan itu karena dia sedang sekarat. Dia tak akan hidup lebih lama lagi. Mendengar itu, Rong-er sangat terkejut. Chang Seng juga menjelaskan bahwa dia harus menjadi juara di ujian akbar dan masuk ke pavilion Lixu. Dia harus melawan takdirnya. Rong-er saat itu percaya kepada Chang Seng bahwa laki-laki yang ia cintai pasti akan dapat melakukannya. Untuk soal pertunangan itu, Rong-er mengembalikan keputusan kepada Chang Seng.
Jika Chang Seng memang mau membatalkan pertunangan, dia akan menerima apapun kehendak Chang Seng. Tapi Rong-er meminta, dia tak akan menerima pembatalan pertunangan karena alasan kondisi Chang Seng yang sekarat. Jika Chang Seng ingin membatalkan pertunangan itu, Rong-er ingin setelah Chang Seng berhasil melawan takdirnya. Dengan kata lain, setelah Chang Seng berhasil menjadi juara di ujian akbar. Kemudian mereka berdua berpisah dengan hati bahagia karena perasaan mereka ternyata belum berubah, walau bertahun-tahun lamanya. Sekian dulu dari Zetianji part ke-7. Untuk selanjutnya akan bertemu di part yang ke-8.